Spathiphyllum, selendang putih dari hutan tropis. Dari lembah-lembab Amerika dan hutan tropis yang rimbun, kau lahir dengan nama Spathiphyllum, selendang putih penyejuk pandangan, cahaya damai yang Allah titipkan pada dedaunan hijaumu. Daunmu lebar, mengilap bagai cermin surga, menghirup racun, menghembuskan udara suci, menjadi penawar bagi rumah manusia. Seperti doa yang membersihkan hati dari debu dunia. Engkau tak memerlukan terik, cukup teduh, cukup lembut, karena asalmu dari tanah yang basah dan teduh, tempat hujan turun sebagai rahmat. Ketika bunga putihmu merekah, bagai kain kafan yang mengingatkan fana, namun sekaligus selendang pengantin yang membawa gembira, mengajarkan kami, dalam hidup ada duka, ada cinta, semua berpulang pada Sang Pencipta. Maka kupandang engkau, wahai Peace Lily, tanaman damai yang indah dan menenangkan, penyampai pesan ilahi bahwa kecantikan sejati adalah ketundukan dan manfaat bagi sesama. Diary Harian Sri Rejeki. Catatan dari Taman Rumahku. 5 Oktober 2025. Minggu pagi, saat embun masih menempel di daun. Hari ini, setelah salat subuh yang tenang, aku duduk di teras belakang rumah, memandang tanamanku yang kini jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kami. Sri Rejeki Putih atau Peace Lily seperti yang sering disebut, bunganya putih murni seperti niat suci yang kita tanamkan dalam rumah tangga. Ini diary kecilku tentang dia, tanaman yang mengajarkan kesabaran dan rahmat Allah SWT, seperti pelajaran dari Al-Quran yang kita baca bersama setiap malam. Aku ceritakan ini seolah merekam perjalanan kami, agar suatu hari anak-anakku bisa membacanya dan mengingat betapa indahnya rezeki kecil yang dirawat dengan cinta. 4 tahun lalu, saat demam tanaman bunga sedang membara di mana-mana, sekitar 2021 jika tak salah, aku dan istriku berjalan ke tempat penjualan bunga dekat pasar. Hari itu cerah setelah kami salat Jumat berjamaah. Tangan kami bergandengan erat, seperti saat kami menikah dengan ijab kabul yang penuh harap. Ini berkah dari Allah sayang, kataku saat melihat 2 potong Peace Lily yang gagah, daunnya hijau lebat seperti hijab istriku yang selalu rapi. Istriku tersenyum lembut, matanya berbinar. Iya mas, kita beli untuk menghiasi rumah, supaya selalu ingat bersyukur atas nikmatnya. Kami bawa pulang keduanya dengan hati gembira, menempatkannya di sudut ruang tamu dan dekat jendela kamar. Tempat di mana kami sering duduk berdua, berbagi cerita sambil minum teh hangat setelah anak-anak tidur. Kehidupan sehari-hari kami saat itu seperti sungai yang mengalir. Aku berangkat kerja pagi-pagi, pulang sore dengan lelah tapi bahagia. Istriku mengurus rumah sambil menjahit untuk tambahan rezeki, dan anak-anak berlarian riang seperti burung kecil. Setiap pagi, istriku menyiram tanaman itu sambil berzikir. Alhamdulillah ya Rob, berkahilah keluarga ini. Aku sering ikut memotong daun kering sambil berbisik padanya. Kau seperti bunga ini istriku, selalu mekar meski hari-hari kita biasa saja. Romansa kami sederhana, Islami. Doa bersama sebelum tidur, pelukan hangat di dapur saat memasak, dan tawakal menghadapi hari esok. Tanaman itu tumbuh subur, bunganya mekar putih, seolah menjadi saksi bisu ikatan kami yang dibangun atas nama Allah. Tapi seperti ujian yang datang untuk menguatkan iman, kesibukan merenggut perhatian kami. Aku semakin sibuk dengan pekerjaan, lembur hingga malam, istriku kewalahan dengan anak-anak yang semakin besar dan tugas rumah yang tak ada habisnya. Air tak lagi datang rutin. Cahaya matahari terlalu terik di sudut itu. Daun-daun hijau mulai layu. Bunganya pudar pelan-pelan. Akhirnya kedua tanaman asli itu mati meninggalkan kami dengan rasa sedih yang dalam. Malam itu aku memeluk istriku di halaman. Maafkan aku sayang, aku lalai menjaga amanah ini. Seperti lalai dalam tanggung jawab suami. Dia membalas dengan kelembutan, air matanya jatuh, tapi suaranya tegar. Tidak apa-apa mas, ini pelajaran dari Allah. Seperti sabda Nabi SAW, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niatnya.
Kita belajar untuk lebih perhatian, insya Allah yang baru akan datang. Dan rahmatnya tak pernah tertinggal. Dari akar yang tersisa, tunas-tunas baru bermunculan. Anak-anak dari tanaman itu yang kami warisi, tumbuh tangguh meski tak sempurna. Kini ada beberapa pot di halaman belakang, hijau segar dan siap mekar. Tapi ada juga yang sakit. Daunnya menguning di ujung, bercak hitam seperti luka kecil dari kurang perawatan. Mereka hampir terlupakan di tengah hiruk pikuk. Pagi bergegas antar Spathiphyllum, Peace Lily atau Sri Rejeki Putih, dan terlihat jelas ada beberapa masalah. Analisis penyakit dan penyebab. 1. Daun ada bercak putih berbulu dan lengket. Ini tanda serangan kutu putih atau bisa juga kutu sisik. Hama ini menghisap cairan daun, membuat daun jadi kusam, menguning, bahkan mati. 2. Daun mengering, coklat, busuk di batang. Ini kemungkinan karena infeksi jamur atau bakteri sekunder yang biasanya muncul setelah tanaman lemah akibat hama. 3. Pertumbuhan tidak sehat dan batang bagian bawah menghitam. Bisa disebabkan kelembapan tanah berlebih atau overwatering, sirkulasi udara kurang, dan media tanam sudah terlalu padat. Cara perawatan agar pulih. 1. Bersihkan hama. Gunakan kapas atau tisu dicelup alkohol 70%, lalu usap bagian daun dan batang yang penuh kutu putih. Bisa juga semprot dengan larutan sabun cair lembut, yaitu 1 sendok teh sabun cair ditambah 1 liter air, seminggu sekali. Jika serangan parah, gunakan insektisida sistemik berbahan aktif imidacloprid atau abamectin, pakai dosis sesuai aturan. 2. Potong daun dan batang rusak. Daun yang sudah coklat busuk dipotong habis agar tidak jadi sumber jamur. Gunakan gunting steril, yaitu disemprot alkohol. 3. Ganti media tanam. Jika media terlalu padat atau becek, ganti dengan campuran tanah gembur, sekam bakar, dan humus. Perbandingannya 1:1:1. Pastikan pot punya lubang drainase bagus. 4. Atur penyiraman. Siram 2-3 kali seminggu. Jangan setiap hari, biarkan tanah bagian atas agak kering dulu sebelum disiram lagi. 5. Pupuk dan pemulihan. Beri pupuk organik cair, misalnya POC, air cucian beras, atau pupuk NPK dosis rendah setiap 2 minggu. Letakkan di tempat teduh, terang, tetapi tidak kena matahari langsung terlalu lama. 6. Cegah serangan ulang. Semprot rutin daun dengan larutan neem oil atau sabun insektisida ringan setiap 2 minggu sekali. Periksa daun bagian bawah karena kutu putih sering bersembunyi di sana. Nama penyakit utamanya, serangan kutu putih, diperparah dengan busuk batang karena jamur. Kalau perawatan dilakukan rutin, dalam 2-4 minggu, tanaman akan mulai tumbuh tunas baru yang sehat. Saya sudah melihat tanaman ini. Itu adalah Spathiphyllum atau kenal juga dengan nama Peace Lily atau Sri Rejeki Putih. Dan terlihat jelas ada beberapa masalah. Analisis penyakit dan penyebabnya. 1. Daun ada bercak putih berbulu dan lengket. Ini tanda serangan kutu putih atau bisa juga kutu sisik. Hama ini menghisap cairan daun, membuat daun jadi kusam, menguning, bahkan mati. 2. Daun mengeling, coklat, busuk di batang. Kemungkinan karena infeksi jamur atau bakteri sekunder yang biasanya muncul setelah tanaman lemah akibat hama. 3. Pertumbuhan tidak sehat dan batang bagian bawah menghitam. Bisa disebabkan kelembapan tanah berlebih atau overwatering, sirkulasi udara kurang, dan media tanam sudah terlalu padat. Cara perawatan agar pulih. 1. Bersihkan hama. Gunakan kapas atau tisu dicelup alkohol 70%, lalu usap bagian daun dan batang yang penuh kutu putih. Bisa juga semprot dengan larutan sabun cair lembut, 1 sendok teh sabun cair ditambah 1 liter air
seminggu sekali. Jika serangan parah, gunakan insektisida sistemik berbahan aktif imidacloprid atau abamectin. Pakai dosis sesuai aturan. 2. Potong daun dan batang rusak. Daun yang sudah coklat busuk dipotong habis agar tidak jadi sumber jamur. Gunakan gunting steril, disemprot alkohol. 3. Ganti media tanam. Jika media terlalu padat atau becek, ganti dengan campuran tanah gembur, sekam bakar, dan humus, perbandingan 1:1:1. Pastikan pot punya lubang drainase bagus. 4. Atur penyiraman. Siram 2-3 kali seminggu. Jangan setiap hari. Biarkan tanah bagian atas agak kering dulu sebelum disiram lagi. 5. Pupuk dan pemulihan. Beri pupuk organik cair, misalnya POC, air cucian beras, atau pupuk NPK dosis rendah setiap 2 minggu sekali. Letakkan di tempat teduh, terang tetapi tidak kena matahari langsung terlalu lama. 6. Cegah serangan ulang. Semprot rutin daun dengan larutan neem oil atau sabun insektisida ringan setiap 2 minggu sekali. Periksa daun bagian bawah karena kutu pupih sering bersembunyi di sana. Nama penyakit utamanya serangan kutu putih atau mealybugs. Diperparah dengan busuk batang karena jamur atau bakteri. Kalau perawatan dilakukan rutin, dalam 2-4 minggu, tanaman akan mulai tumbuh tunas baru yang sehat. Mari kita coba.